Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sriwulan dari Prodi PTIK 1B ingin mempresentasikan tentang konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Yang kedua, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah untuk teknologi apapun yang berhubungan dengan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputer dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern atau ponsel. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi sebagai sebuah sistem pada sebuah organisasi atau perusahaan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan Decision Support System atau DCS dengan meletakkan sistem informasi sebagai bagian dari manajemen. Dipahami bahwa sistem informasi bertujuan untuk memfasilitasi proses pengelolaan organisasi secara harian tercatat dan memiliki kemampuan penyajian informasi secara tepat sesuai dengan mode bisnis dan yang berlaku dan sebuah organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, perangkat lunak. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah sebagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi secara bahasa merupakan istilah dalam bidang teknologi apapun dalam kehidupan manusia yang bermanfaat untuk mengubah, membantu, mengkomunikasikan, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, peranan sistem informasi dan teknologi informasi. Peranan sistem informasi. Peranan sistem informasi dapat muncul di mana-mana. Yang pertama, bisnis. 1. Keunggulan operasional. Bisnis dapat terus meningkatkan efisiensi operasi mereka untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, produk layanan baru dan model bisnis. Sistem informasi memainkan peran utama dalam bisnis untuk menciptakan produk dan layanan terbaru. Yang ketiga, keintiman pelanggan dan pemasok. Dengan pelayanan yang baik dari sebuah perusahaan, konsumen akan kembali bekerja dengan perusahaan tersebut dan akibatnya mereka akan membeli pemasok, sehingga menciptakan hubungan yang baik antara kedua pihak. Yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan. Sistem informasi memungkinkan manajer untuk review using data real time saat membuat keputusan, sehingga mengakibatkan membuat keputusan baik dan tidak perlu membuang waktu untuk review mencari informasi. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menggunakan sistem informasi secara benar, mereka akan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Yang keenam, kelangsungan hidup. Berinvestasi bisnis pada sistem ini akan membuat pekerjaan pebisnis menjadi lebih mudah. Yang kedua, dalam organisasi.
1. Sistem informasi meningkatkan kinerja. Informasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses secara keseluruhan. Sistem informasi mempercepat dan mengurangi waktu dengan menghapus langkah-langkah yang tidak layak. Kepentingan dalam membuat keputusan. 2. Sistem informasi menyediakan alat bagi manajer yang memungkinkan mereka untuk menyatukan, merencanakan, dan memperkirakan dengan lebih presisi dan kecepatan daripada sebelumnya. Mereka juga memungkinkan manajer merespon lebih cepat dan beradaptasi dengan cepat ke lingkungan bisnis yang cepat berubah. Sistem pendukung keputusan atau DSS dapat secara signifikan memperbaiki hasil baik pada bidang kuantitatif maupun kualitatif. Peralatan hierarki dengan memperluas distribusi information untuk review memberdayakan karyawan tingkat rendah. Ini mendorong hak pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat rendah menerima informasi yang mereka perintahkan untuk membuat keputusan sehingga menghilangkan kebutuhan manajer menengah Loudon dan Loudon 98. Hal ini juga mengurangi biaya administrasi organisasi. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. 1. Menangkap atau capture. TI dapat mengkompilasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Yang kedua, mengolah atau processing. TI dapat mengolah atau memproses data masukan yang diterima dan kemudian diubah menjadi informasi baru. Olah data ini bisa dalam bentuk konversi, menganalisis, menghitung, hingga penggabungan berbagai bentuk informasi data. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. TI menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyimpan atau storage. TI merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya, data disimpan ke dalam flash disk, CD, dan hard disk. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. TI mampu mencari dan menyelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Misalnya, mencari data klien yang belum melakukan pembayaran. Sebagai transmisi atau transmission. TI dapat mengirimkan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada klasifikasi SI dan TI. Yang pertama, klasifikasi SI atau sistem informasi. Menurut Abdul Qodir 2003.64, ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi. Klasifikasi yang umum dipakai antara lain sebagai didasarkan pada A. Level organisasi. Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokkan menjadi 1. Sistem informasi departemen. Yang kedua, sistem informasi perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi antar organisasi. B. Area fungsional sistem informasi. Fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. C. Dukungan yang diberikan. Berdasarkan dukungan yang diberikan kepada pemakai, sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem informasi sistem pemrosesan transaksi Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, sistem informasi manajemen Management Information System atau MIS. Yang ketiga, sistem otomasi perkantoran atau Office Automation System atau OAS. Yang keempat, sistem pendukung keputusan
Decision Support System atau DSS. Yang kelima, Sistem Informasi Eksekutif atau Executive Information System atau EIS. Yang keenam, Sistem Pendukung Kelompok atau Group Support System atau GSS. Yang ketujuh, Sistem Pendukung Cerdas atau Intelligent Support System atau ISS. D. Arsitektur Sistem Informasi. Berdasarkan arsitektur sistem yang berdasarinya sistem informasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sistem berbasis mainframe. Yang kedua, sistem komputer pribadi PC tunggal. Yang ketiga, sistem tersebar atau sistem komputasi jaringan. Selanjutnya, klasifikasi TI atau teknologi informasi. Klasifikasi sistem teknologi informasi. Yang pertama ada embedded, yaitu sistem dari teknologi informasi sifatnya menempel pada barang yang lain. Yang kedua, dedicated, yaitu sistem yang membangun untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus. Yang ketiga, general purpose, yaitu sistem teknologi informasi yang bisa dipakai untuk melakukan beberapa kegiatan secara menyeluruh. Berdasarkan ukurannya, yang termasuk dalam bagian kerangka dari sistem teknologi informasi tersebut diantaranya yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, contohnya yaitu CPU, monitor, media penyimpanan, dan perangkat input-output. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu contohnya sistem operasi, aplikasi, dan pengolah data. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.